Shalom adik-adik, jumpa lagi di Sekolah Minggu Online Gemit Karmel Fatululi, Minggu 9 Mei 2021. Apa kabar adik-adik? Kakak harap adik-adik dalam keadaan sehat dan luar biasa, dan tetap menjalankan protokol kesehatan dengan menggunakan masker saat keluar rumah, mencuci tangan dengan air bersih, dan menjaga jarak ketika berada di tempat umum. Oke adik-adik, minggu ini kita juga masih merayakan Bulan Budaya dan Bahasa. Kenapa kita harus merayakan Bulan Budaya dan Bahasa? Karena kita hidup di lingkungan dengan keanekaragaman budaya dan bahasa. Ada suku Timor, suku Alor, suku Sumba, dan masih banyak lagi suku bangsa dan bahasa. Keanekaragaman suku budaya dan bahasa adalah anugerah Tuhan yang patut kita syukuri dan kita lestarikan. Oke adik-adik, saatnya kita bersiap untuk beribadah. Jangan lupa berpakaian yang rapi, menyiapkan Alkitab, dan tidak boleh makan dan minum saat beribadah, dan memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Luar biasa, semoga adik-adik terus dalam keadaan yang sehat-sehat. Dan ingat adik-adik, tetap jaga kesehatan agar adik-adik selalu sehat-sehat. Pada pagi hari ini kita akan memulai dengan ibadah sekolah minggu online kita pada tanggal 9 Mei. Oleh karena itu adik-adik, kakak ajak kita semua untuk duduk dengan tenang dan kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Namun sebelum itu, kakak akan memperkenalkan kakak-kakak pengajar yang akan mendampingi adik-adik, menemani adik-adik di sekolah minggu kali ini. Yang pertama ada kakak Angel sebagai MC, dan yang akan membantu kakak ada kakak Santi. Halo kakak Santi. Dan ada kakak Christine. Halo kakak Christine. Dan juga ada kakak Jimmy. Halo kak Jimmy. Kemudian ada kakak Tince yang akan membawakan firman Tuhan, kakak Astuti membawakan doa syafaat, kakak Olga membawakan doa buka, dan kakak Wati sebagai koordinator di sekolah minggu online hari ini. Dan juga ada teman-teman kakak-kakak pengajar dari lingkungan pelayanan 3 yang akan bersama-sama dengan adik-adik juga. Oke adik-adik, kakak jemput adik-adik untuk bangkit berdiri dan kita akan memuji Tuhan dengan pujian Happy Ya Ya Ya. Siang jadi kenangan malam.
berkata, Tuhan cinta semua anak. Apakah adik-adik masih semangat? Oke, kalau adik-adik masih semangat, kita angkat pujian, 2 pujian berturut-turut, yaitu kakek-kakek, nenek-nenek, dan juga kudaki-daki gunung yang tinggi. Pemuda
Silakan duduk adik-adik. Tiba saatnya kita akan masuk dalam doa pembukaan. Sebelum itu kita angkat pujian. Selamat pagi Bapa. Baik adik-adik, tadi adik-adik semua sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita masuk dalam ibadah sekolah minggu kita, mari kita meminta tuntunan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang selalu kami sembah, di dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu Bapa, karena atas cinta dan kasih-Mu Engkau telah memelihara kami selama 1 minggu ini Bapa. Terima kasih Bapa karena Engkau sudah mempertemukan kami dalam ibadah sekolah minggu ini Tuhan. Kiranya Engkau mari bersama-sama dengan kami memberkati ibadah ini agar bisa berjalan dari awal hingga berakhirnya dengan baik. Hanya dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, kita menyanyi lagu Ku Ingin Dengar Cerita. Ku ingin dengar cerita
Baik, shalom adik-adik semua. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Tibalah saatnya kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu, kita meminta pertolongan Tuhan dengan kita menyiapkan hati untuk kita masuk di dalam doa dan pemberitaan firman Tuhan. Karena itu adik-adik semua, Kakak Tince harap semua boleh mengambil sikap doa yang baik. Kita mau menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Tibalah saatnya kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau memberkati kami semua, baik hamba-Mu yang menyampaikan, bahkan setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan. Biarlah Roh Kudus Tuhan Engkau bekerja di hati kami, di pikiran kami. Berikan kepada kami hati yang rindu dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Berikan kepada kami telinga seorang murid yang mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan berikan kepada kami roh dan hikmat-Mu, agar kami dapat mengerti apa yang Engkau ingin ungkapkan bagi kami. Dan dengan kekuatan Roh Kudus-Mu Tuhan, kami dimampukan untuk melakukan kebenaran firman-Mu hari lepas hari. Karena itu Tuhan, mari Engkau memberkati kami. Engkau penuhi kami dengan urapan-Mu Tuhan. Sehingga biarlah Tuhan, Engkau sendiri yang dipermuliakan dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Mari Tuhan, berfirmanlah bagi kami, karena kami telah siap untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang dan berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Baik adik-adik semua, firman Tuhan pada hari ini terambil di dalam pertama Tawarik pasal 23, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-32. Sekali lagi firman Tuhan terambil dari pertama Tawarik pasal 23 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-32. Nah adik-adik, kitab Tawarik ada di dalam kitab Perjanjian Lama. Karena itu silakan adik-adik boleh membuka Alkitabnya dan kita boleh membacakannya secara bersama-sama. Adik-adik boleh mengikuti di rumah dan Kakak Tince akan membacakannya di gereja. Karena itu adik-adik semua, mari kita semua memperhatikan Alkitab kita masing-masing dan Kakak Tince akan membacakannya buat kita semua. Pertama Tawarik pasal 23 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-32. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Orang Lewi dibagi dan diberi tugas. Setelah Daud menjadi tua dan lanjut umur, maka diangkatnya Salomo menjadi raja atas Israel. Ia mengumpulkan segala pembesar Israel, juga para imam dan orang-orang Lewi. Lalu dihitunglah orang-orang Lewi yang berumur 30 tahun ke atas, dan jumlah orang-orang mereka dihitung satu demi satu, ada 38.000 orang. Dari orang-orang ini, 24.000 orang harus mengawasi pekerjaan di rumah Tuhan. 6.000 orang harus menjadi pengatur dan hakim. 4.000 orang menjadi penunggu pintu gerbang, dan 4.000 orang menjadi pemuji Tuhan dengan alat-alat musik yang telah kubuat untuk melakukan puji-pujian, kata Daud. Juga Daud membagi-bagi mereka dalam rombongan menurut anak-anak Lewi, yakni Gerson, Kehat, dan Merari. Termasuk orang Gerson ialah Ladan dan Simei, anak-anak Ladan ialah Yehiel, seorang kepala, serta Setam dan Yoel 3 orang. Anak-anak Simei ialah Selomit, Hasiel, dan Haran 3 orang. Orang-orang inilah yang menjadi kepala puak Ladan. Anak-anak Simei ialah Yahat, Sisa, Yeus, dan Beria. Itulah anak-anak Simei 4 orang. Yahat ialah kepala dan Sisa orang kedua. Tetapi Yeus dan Beria tidak mempunyai banyak anak, maka mereka merupakan hanya satu puak dengan satu jabatan. Anak-anak Kehat ialah Amram, Yisar, Hebron, dan Usiel 4 orang. Anak-anak Amram ialah Harun dan Musa. Harun ditunjuk untuk mengurus apa yang maha kudus. Dia dan keturunannya sampai selama-lamanya untuk membakar korban di hadapan Tuhan, untuk melayani Dia, dan untuk memberi berkat demi namanya sampai selama-lamanya. Anak-anak Musa, abdi Allah itu, digolongkan kepada suku Lewi. Anak-anak Musa ialah Gersom dan Eliezer.
Anak Gersom ialah Sebuel, seorang kepala. Anak Eliezer ialah Rehabya, seorang kepala. Eliezer tidak mempunyai anak-anak lain, tetapi anak-anak Rehabya luar biasa banyaknya. Anak Yisar ialah Selomit, seorang kepala. Anak-anak Hebron ialah Yeria, seorang kepala. Amaria, anak yang kedua. Yahasiel, anak yang ketiga. Dan Yekameam, anak yang keempat. Anak-anak Usiel ialah Mika, seorang kepala. Dan Yisia, anak yang kedua. Anak-anak Merari ialah Mahli dan Musi. Anak-anak Mahli ialah Eleazar dan Kis. Ketika Eleazar mati, ia tidak mempunyai anak laki-laki, hanya anak perempuan. Lalu anak-anak Kis, saudara sepupu mereka, mengambil mereka menjadi istri. Anak-anak Musi ialah Mahli, Eder, dan Yeremot, 3 orang. Itulah Bani Lewi menurut puak mereka, kepala-kepala puak mereka, pada waktu mereka dicatat seorang-seorang, sesuai dengan bilangan nama mereka, orang demi orang, yang berumur 20 tahun atau lebih. Merekalah yang harus melakukan pekerjaan untuk ibadah di rumah Tuhan. Sebab Daud telah berkata, Tuhan Allah Israel telah mengaruniakan keamanan kepada umatnya, dan ia diam di Yerusalem sampai selama-lamanya. Dengan demikian tidak usah lagi orang Lewi mengangkat bait suci dan segala perkakas yang dipakai untuk ibadah di situ. Sebab sesuai dengan titah Daud yang belakangan, mereka yang didaftarkan dari anak-anak Lewi ialah yang berumur 20 tahun ke atas. Tugas mereka ialah membantu anak-anak Harun untuk menyelenggarakan ibadah di rumah Tuhan, mengawasi pelataran, bilik-bilik dan pentahiran segala barang kudus, serta melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan ibadah di rumah Allah. Juga mereka harus menyediakan sajian dan tepung yang terbaik untuk korban sajian, roti tipis yang tidak beragi, apa yang dipanggang di atas panggangan, apa yang teraduk, dan segala sukatan dan ukuran. Selanjutnya mereka bertugas menyanyikan syukur dan puji-pujian bagi Tuhan setiap pagi, demikian juga pada waktu petang. Dan pada waktu mempersembahkan segala korban bakaran kepada Tuhan, pada hari-hari Sabat, bulan-bulan baru, dan hari-hari raya, menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi mereka, sebagai tugas tetap di hadapan Tuhan. Mereka harus melakukan pemeliharaan kemah pertemuan, serta tempat kudus, dan harus melayani anak-anak Harun, saudara-saudara mereka, untuk menyelenggarakan ibadah di rumah Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, serta melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Baik adik-adik semua, tema dalam pemberitaan firman Tuhan kita hari ini yaitu melestarikan budaya memuliakan Tuhan. Sekali lagi, melestarikan budaya memuliakan Tuhan. Nah adik-adik, di dalam pembacaan firman Tuhan ini, apa yang bisa kita dapat dalam memuliakan Tuhan dengan melestarikan budaya yang ada? Dari firman Tuhan ini kita melihat bagaimana ketika akan diadakan bait suci, mendirikan bait suci Allah, Daud karena sudah lanjut usia, dia menetapkan Salomo anaknya untuk melakukan pembangunan bait suci Allah. Namun ketika itu Daud mempersiapkan Salomo juga untuk bagaimana menetapkan orang-orang Lewi, yaitu orang-orang yang bertugas melakukan pekerjaan yang ada di dalam rumah Tuhan di bait suci itu. Nah anak-anak, di dalam pembagian tugas itu kita lihat yang dipilih dan ditetapkan dan diberikan tugas yaitu anak-anak muda yang berusia 30 tahun ke bawah. Mereka lah yang berhak untuk melakukan tugas dalam pelayanan pada bait suci Tuhan yang akan didirikan nanti. Nah di dalamnya ternyata dipilih satu-satu adik-adik. Firman Tuhan berkata bahwa satu-satu orang mereka hitung. Dan ketika mereka hitung ternyata yang mereka dapatkan adalah 38.000 orang. Ternyata sangat banyak adik-adik, 38.000 orang. Anak-anak muda yang dipilih dan diberi tugas untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang ada di dalam rumah Tuhan. Kita tahu bahwa
di dalam suku Israel ada 12 suku. Nah, salah satu sukunya yaitu suku Lewi. Suku Lewi inilah yang bertugas untuk melakukan pekerjaan di rumah Tuhan. Sebagaimana kita melihat di dalam ayat 28 hingga ayatnya yang ke-32. Nah, ketika kita melihat, membaca dan merenungkan akan firman Tuhan hari ini, kita melihat bahwa di Indonesia ini memiliki begitu banyak keberagaman, baik itu suku, budaya yang ada, bahkan agama yang ada. Karena itu adik-adik, Kak Tince akan berikan sebuah video singkat untuk adik-adik boleh memperhatikan ya, dan bagaimana caranya kita melestarikan budaya sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Karena itu adik-adik, selamat menikmati, selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam sekaligus kaya akan keberagaman suku bangsa. Di antaranya ada suku Minangkabau, suku Betawi, suku Wamena, dan masih banyak lagi. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara kesatuan. Namun nyatanya, masih banyak perseteruan yang timbul akibat perbedaan. Di kota pun masih terdapat rasisme. Tidak jarang, pemicunya disebabkan karena hal sepele seperti ejek-ejekan. Karena lo Bal, dasar hitam. Kurang ajar lo Bil, dasar albino. Enak aja lo ngajak ribut. Ngaca, lo duluan yang mulai. Papua. Lu Batak. Hal buruk ini tidak akan terjadi jika kita saling menghargai atas segala perbedaan. Mulai dari perbedaan budaya, perbedaan keyakinan, perbedaan warna kulit. Sudah saatnya kita berubah menjadi lebih baik, di mana mayoritas bersatu dengan minoritas dalam rasa solidaritas. Dimulai dari diri sendiri, lalu membiasakannya pada orang lain. Karena perbedaan itu adalah alasan untuk bersatu. Mari saling menghormati dan menghargai, karena kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Baik adik-adik, dari video yang telah kita saksikan tadi, kita boleh menarik kesimpulan bahwa di dunia ini, bahkan di negeri Indonesia sendiri, memiliki begitu banyak keberagaman, baik itu budaya, bahkan suku yang ada. Karena itu, hal yang patut untuk kita lakukan ialah menghargai dan menghormati kebudayaan dari masing-masing orang. Yaitu dari diri sendiri kita menghargai dan menghormati kebudayaan kita, dari situlah kita akan mentransferkan itu bagi orang-orang di sekeliling kita. Dengan demikian kita akan memuliakan nama Tuhan. Karena itu sebagaimana firman Tuhan yang hari ini kita pelajari, di mana orang-orang Lewi mereka mempersembahkan diri mereka untuk Tuhan, mereka memuliakan Tuhan dengan kasih karunia dan talenta yang telah Tuhan berikan bagi mereka. Demikian pula Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita menghargai dan menghormati orang di sekeliling kita tanpa kita memandang suku dan ras mereka, dengan cara kita menghargai dan menghormati sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Karena itu adik-adik, mari setialah kepada Tuhan dengan terus menghargai teman-teman di sekeliling kita, tidak mengolok, tidak mengejek, dan senantiasa kita takut akan Tuhan. Dengan demikian nama Tuhan akan dipuji dan dipermuliakan. Demikian firman Tuhan buat kita semua pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Shalom. Ya, baik adik-adik, kita telah mendengarkan cerita yang telah disampaikan oleh Kak Tince. Sekarang tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Diingatkan lagi kepada adik-adik untuk persembahan yang adik-adik berikan dapat diserahkan atau dikumpulkan kepada kakak-kakak pengajar yang ada di lingkungan masing-masing. Sambil memberikan persembahan, kita angkat pujian, bawa persembahan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.
Baik adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Oleh karena itu, kakak minta adik-adik semua ambil sikap duduk yang baik, karena ini mau menghadap Tuhan di dalam doa. Adik-adik siapkan hati untuk kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan masih menyertai kami sampai saat ini. Terima kasih untuk sekolah minggu hari ini Papa. Walaupun online, tapi kami yakin dan percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Oleh karena itu Papa, mari Engkau penuhi kami dengan sukacita yang datang daripada-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu telah memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Kami juga telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Papa, Engkau ajarkan kami kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Kami anak-anak-Mu diajarkan agar kami dapat bersyukur dalam keberagaman yang ada dengan cara kami melestarikan budaya kami masing-masing. Karena itu Papa, mari Engkau ajarkan kami kebenaran firman Tuhan ini agar kami mampu melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu kami. Mari Papa Engkau memberkati mereka Papa, pendidikan mereka Engkau memberkati, Engkau bimbing mereka, Engkau ajarkan mereka Papa agar mereka boleh belajar dengan baik Papa. Berikan hikmat dan kecerdasan daripada-Mu Papa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga mau berdoa untuk orang tua dari anak-anak sekolah minggu. Mari Engkau memberkati setiap orang tua dengan usaha mereka Papa, pekerjaan mereka Engkau memberkati, kesehatan Engkau berikan bagi mereka. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih Papa. Papa dalam kerajaan sorga, kami mau berdoa untuk gereja kami, Gereja Karmel Fatululi. Mari Engkau memberkati Papa, hamba Tuhan yang Engkau titipkan di tengah-tengah kami untuk menyampaikan setiap kebenaran firman Tuhan. Mari Engkau memberkati Papa. Bapak Pendeta dan Mama Pendeta, mari Engkau memberkati mereka Papa dengan setiap pergumulan hidup mereka Papa. Dengan pekerjaan, pelayanan mereka, mari Engkau memberkati. Para hamba-hamba Tuhan yang ada Papa, para presbiter dari lingkungan 1 hingga lingkungan 8, mari Papa Engkau memberkati mereka satu persatu Papa, agar mereka boleh terus bersama-sama melayani-Mu Papa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih Papa dalam kerajaan sorga. Kami juga mau berdoa untuk anak-anak sekolah minggu Papa. Jika Engkau menjumpai mereka dalam keadaan sakit, mari Papa Engkau lawat tempat yang sakit itu agar mereka boleh mendapat kesembuhan yang datang daripada-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih Papa. Papa dalam kerajaan sorga, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Papa. Mari Engkau terus memberkati Papa. Pulihkan bangsa dan negara kami ini dari COVID yang ada Papa. Mari Engkau terus memberkati bangsa dan negara kami. Para presiden dan jajaran-jajarannya, mari Papa Engkau memberkati mereka dengan setiap tugas dan tanggung jawab Papa. Para medis yang berdiri di garis terdepan, mari Engkau memberkati mereka, berikan mereka kesehatan Papa agar mereka boleh mampu merawat orang yang kesakitan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih Papa. Papa dalam kerajaan sorga, kami juga mau berdoa untuk orang-orang yang merasa kesusahan, baik itu janda, duda, yatim piatu. Mari Engkau memberkati mereka Papa, sama seperti Engkau memberkati karena kami semua sama dan berharga di mata Engkau Papa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih Papa dalam kerajaan sorga. Kami juga mau berdoa untuk persembahan kami. Mari Engkau memberkati setiap persembahan yang kami berikan Papa. Baik berapapun nilainya Papa, mari Engkau terus memberkati dan ajarkan kami untuk memberi hidup dan kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih. Sekali lagi kami serahkan anak-anak sekolah minggu kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, ini doa kami, ini sembahyang kami, mari Engkau datang dan memberkati. Haleluya, amin. Demikian sekolah minggu online pada minggu ini. Terima kasih buat adik-adik semua yang sudah mengikuti sekolah minggu online pada minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati. Jangan lupa untuk terus mengikuti sekolah minggu online di minggu-minggu berikutnya. Salam. Husnena.